Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 27 April 2022 dalam pekan kedua Paskah. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 17 sampai dengan 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan dahaku.
marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Alleluia, 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 alleluia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi
Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Allah membawa kepada kehidupan kekal. Renungan dibawakan oleh Maria Jesi. Shalom saudari dan saudara terkasih di dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang datang pada saat hari sudah gelap. Kemungkinan karena ia takut kepada orang-orang Yahudi, atau ia ingin lebih memahami ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan lebih leluasa bertanya saat hari sudah malam. Tuhan Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ada dua aksi Allah dalam kalimat tersebut, yaitu Allah mengasihi dan Allah mengaruniakan. Kasih agape yang merupakan kasih tertinggi yang hanya dapat diterima manusia dari Allah yang adalah kasih. Mengaruniakan berarti memberi dengan dasar belas kasih, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau yang tidak selayaknya diberi. Yang dikasihi dan diberi karunia oleh Allah adalah dunia, semua orang, bukan hanya bangsa Yahudi yang adalah bangsa pilihan, dan bukan hanya kepada orang yang baik dan benar. Yang dikaruniakan Allah adalah putranya yang tunggal, Allah yang turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, yang menderita sengsara dan wafat di salib. Buah dari kasih dan karunia Allah kepada orang-orang yang percaya kepada putranya adalah tidak binasa atau terpisah selamanya dari Allah karena kuasa dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang adalah hidup bersama-sama dengan Allah untuk selamanya. Hendaknya mata, hati, dan pikiran kita selalu tertuju pada hidup yang kekal, tidak terlalu fokus pada kehidupan di dunia ini yang hanya bersifat sementara. Kabar sukacita atas kasih Allah tersebut terus diwartakan oleh para rasul agar kehendak Allah yang ingin menyelamatkan seluruh manusia dapat tercapai. Ketika mereka ditangkap dan dipenjara oleh imam besar dan pengikut-pengikutnya, Allah mengirim malaikatnya untuk melepaskan mereka. Maka para rasul kembali melanjutkan aktivitasnya mewartakan firman yang hidup dan jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, kepada orang banyak. Setelah kita mendengar, percaya, dan mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam diri Tuhan Yesus Kristus, apakah yang akan kita lakukan bagi saudari dan saudara kita yang belum percaya tetapi ada kerinduan untuk beroleh keselamatan dan hidup yang kekal? Semoga semakin banyak orang yang seperti Nikodemus yang datang pada malam yang gelap, tetapi pada akhirnya di siang hari yang terang, ia bersama dengan Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Tuhan dari salib dengan hati-hati dan penuh kasih mengapaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah dan menguburkannya. Hal itu dilakukannya karena ia telah percaya kepada Sang Terang dan sekarang ia sudah berada di kerajaan surga.
Terima kasih ya Allah yang sungguh amat baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah memberikan putra-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa dan beroleh kehidupan kekal. Terima kasih karena sudah membuka mata kami yang gelap kepada terang-Mu yang kudus. Kami mohon ampun karena seringkali fokus pada masalah dan penderitaan, juga kenikmatan dalam hidup di dunia yang hanyalah sementara ini. Mohon bantuan Roh Kudus agar kami juga memiliki kepedulian dan mau membantu membawa saudari dan saudara kami kepadamu. Amin.